Apa sih dampak dari ibadah itu bagi kehidupan pribadi, studi, karir, dan keluarga? Yang pertama, dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Kecerdasan. Itu sudah pasti. Karena dalam ibadah itu kan kita memahami banyak firman Tuhan, tapi juga kita akan ditolong mempraktekkan firman Tuhan. Maka untuk itulah Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Orang rohani dapat menilai segala sesuatu, tetapi dirinya tidak dapat dinilai oleh orang duniawi. Mengapa orang rohani dapat menilai segala sesuatu? Karena orang rohani itu hati dan pikirannya diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Waktu dia dengar, lewat khotbah, lewat pengajaran. Maka sudah pasti, cara berpikir kita akan dibuat Tuhan makin lebih cerdas dan juga makin lebih rohani. Maka satu kesalahan besar kalau orang berpikir, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, itu hanya sekedar urusan surga. Rajin ibadah dan rajin melakukan membaca firman Tuhan itu juga bisa kita alami dan bisa kita rasakan kok selama kita hidup di dunia ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, ayo semangati anak-anak kita untuk rajin beribadah, untuk rajin baca firman Tuhan. Karena itu akan menumbuh kembangkan daya nalar mereka dan juga cara berpikir mereka pasti akan makin cerdas. Pasti. Karena nggak mungkin firman Tuhan bohong. Saya melakukan survei selama 21 tahun Bapak Ibu dengan jadi dosen di 10 perguruan tinggi Bandung dan Jakarta. Saya menemukan dari ribuan anak didik saya yang saya dorong dari semester awal mereka rajin beribadah dan melakukan firman Tuhan. Saya melihat terjadi perubahan pola pikir yang luar biasa. Ya, terjadi peningkatan kecerdasan dalam diri mereka. Sehingga saya melihat hasil akhirnya apa? Waktu mereka naik tingkat, bahkan lulus, itu hasilnya betul kata firman Tuhan. Pola pikir Kristus ada dalam diri mereka. Karena kenapa? Memberikan kecerdasan bagi mereka. Itu saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, sudah pasti orang yang konsisten dengan motivasi yang benar dalam beribadah, hidup kita akan pasti makin diberkati oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Itu dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Itu sudah pasti. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam ayat yang lain. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita banyak menabur hal-hal yang benar, peluang kita untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan pasti besar. Jadi, dampaknya sangat jelas. Bahkan, masa depan dijanjikan oleh Tuhan dengan masa depan yang lebih baik. Itu dicatat dalam 1 Timotius ayat yang keempat, Bapak Ibu. Ya, khususnya ayat 7-8 dikatakan di sana. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu nggak salah kita untuk selalu rajin olahraga. Itu penting, itu bagus. Ya, terserah olahraga apa saja yang Bapak Ibu senang dan sukai. Tapi harus saya ingatkan juga, kata firman Tuhan ini. Latihan badan terbatas. Oke. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal loh Bapak Ibu. Ibadah itu loh. Dampak berguna untuk segala hal. Artinya apa segala hal di sini? Menyangkut memberikan dampak bagi kehidupan kita secara rohani, secara jasmani, ya, bahkan juga apa? Dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita pasti yang diberkati oleh Tuhan. Jelas tuh. Tapi dengan catatan motivasi beribadah yang benar ya. Nih. Itu dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8. Dan yang mana sih? Bukan hanya kita dapat waktu kita di dunia ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Di dalam ayat 8 jelas, bagian terakhir.
Itu bicara tentang hidup di surga itu. Nah, saya lihat dampak ibadah itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Maka selalu saya katakan, ayo Bapak Ibu, ya kita dorong anak-anak kita, saudara kita, pemilih kita, ayo jangan malas-malasnya ikut fellowship. Jangan malas-malasnya ikut ibadah. Jangan malas-malasnya mempraktekkan firman Tuhan di dalam setiap konteks dan tataran usaha pekerjaan dan bisnis kita. Karena ini juga adalah bagian daripada ibadah. Semua pasal 1 ayat 2 sampai 3. Sudah pastilah hukum tabur tuai tadi berlaku. Yaitu apa? Orang yang memiliki motivasi yang benar beribadah dan mempraktekkan semua apa yang dia dengar waktu dia dalam beribadah, dikatakan betul kesuksesan itu tidak jauh dari orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 30 sampai 14. Engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Bukan turun, tapi naik. Itu output atau hasil atau dampak dari ibadah yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, Bapak Ibu. Ini penting. Saya jadi ingat seorang teman saya. Saya kenal beliau ini 20 tahun yang lalu. Beliau dulu hanya karyawan biasa di salah satu BUMN yang cukup terkenal di negeri ini, karena BUMN di mana beliau bekerja itu bergerak di bidang telekomunikasi. Hanya karyawan biasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat saya tantang beliau ini, ayo Pak, melayani bersama-sama dengan saya di LPPI. Mari kita turun ke kampus Pak, saya bilang. Di mana kalau Bapak ada waktu senggang, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu, saya bilang. Saya mau Pak Tony, kata dia. Sehingga Bapak ini seringkali saya libatkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Di sela-sela waktu hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu. Beliau tinggalnya di Singapura, Bapak Ibu. Tapi saya undang beliau untuk pelayanan, entah di Jakarta atau di Bandung. Ya, saya tidak pernah kasih ongkos ongkos pesawat beliau pulang pergi dari Singapura ke Jakarta atau ke Bandung. Nggak pernah. Saya hanya cuma bilang, Pak, bolehkah Bapak melayani tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tempatnya di Bandung, Pak. Nama kampusnya di sini. Beliau selalu katakan siap, 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 siap. Dan nggak pernah katakan tidak, siap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat pernah beliau katakan, Pak Tony tolong doakan ya Pak. Di kantor saya sekarang sedang ada tes, ada lowongan yang kosong. Ya, untuk menjadi salah satu direksi di perusahaan di mana saya bekerja. Oke, baik Pak. Saya pasti doakan, saya. Tapi Bapak harus yakin bahwa firman itu Pak tidak pernah bohong dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena apa yang Bapak lakukan selama ini dicatat baik-baik oleh Tuhan dan pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil akhirnya apa? Beliau ikut tes seperti biasa dengan yang lain. Dan ini agak sengit. Karena kenapa? Kompetitornya itu tetangga kita sebelah. Di mana di root utama dari perusahaan ini, itu tangga sebelah. Dan pada suatu saat, di rootnya minta beliau secara pribadi. Karena di rootnya tahu, Bapak ini anak Tuhan. Di rootnya minta secara pribadi. Bicara, minta. Maka Anda meninggalkan keyakinan Anda. Maka saya dapat pastikan, posisi saya ini akan Anda yang pasti menempati. Ngeri itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, beliau telepon saya. Pak Tony gimana Pak? Pak, yakinkan penyertaan Tuhan, saya bilang. Yakinkan kuasa Tuhan, saya bilang. Iya, yakin saya Pak.
Maka dia jawab, atasannya itu, Pak, saya tidak akan pernah mengubah keputusan termasuk keyakinan saya. Karena bagi saya, Kristus adalah segala-galanya. Bapak Ibu, dirutnya, oke, kita lihat nanti hasil akhir. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tes itu berlangsung, sampai tes wawancara, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi kuasa Tuhan yang turun, tidak bisa siapapun yang bisa membatasinya. Dan mungkin keputusan akhirnya apa? Pemegang saham mayoritas memilih beliau menjadi direktur utamanya. 2 orang calon dari seberang, saudara kita, dikalahkan oleh beliau karena Tuhan membuktikan pertolongannya, kasih setianya. Maka waktu dia dilantik, saya kirim ayat ini kepada beliau. Pak, masih ingat ayat ini enggak? Aduh Pak Tony, terima kasih Pak, ingat banget Pak Tony. Pak Tony kan ingatkan saya dengan ayat ini terus. Iya, saya bilang. Itu buktinya Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah berbohong. Tidak, Tuhan juga tidak pernah mem-PHP-in kita. Enggak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasi yang benar dalam beribadah dan juga dampak dari ibadah itu di dalam semua konteks kehidupan kita itu sangat dihargai dan juga pasti akan makin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat kisah kehidupan Daniel, juga sebenarnya di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan juga dalam Daniel pasal 6 sama ayat 11 sampai 29. Di sana dikatakan bahwa Daniel itu berdoa beribadah kepada Tuhannya 3 kali sehari, Bapak Ibu. Kita kalah ya Bapak Ibu ya. Daniel 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia harus selalu naik ke lantai yang paling tinggi di mana dia tinggal. Apa hasil akhirnya? Lagi-lagi, Tuhan tidak menyanyiakan apa yang dilakukan oleh Daniel. Maka Daniel diangkat menjadi perdana menteri di tengah-tengah kekuasaan Nebukadnezar. Sebagai catatan penting, Daniel dan beberapa temannya, mereka itu orang minoritas loh Bapak Ibu. Di kalangan kerajaan Nebukadnezar. Orang minoritas 11-12 dengan kita dalam konteks keindonesiaan. Tapi Daniel dan teman-temannya bisa mengalahkan yang mayoritas. Karena Tuhan yang mengangkat. Karena Tuhan yang membuatnya. Itu tidak lain tidak bukan hasil ketaatan Daniel untuk beribadah kepada Tuhannya 3 kali dalam sehari. Bapak Ibu, tolong sampaikan pesan ini kepada anak-anak kita. Karena ini penting. Jangan lagi kita selalu ngancam-ngancam mereka, nanti papa tidak beli baju baru. Nggak usah lah. Kita katakan aja bahwa memang ada hasil yang luar biasa yang didapatkan oleh anak-anak kita itu waktu mereka konsisten dalam beribadah kepada Tuhan. Rumah tangga kita pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Karena tadi salah satu motivasi yang benar dalam beribadah kan harus menjaga kesaksian rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Maka kalau di situ kita konsisten, udah pasti rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, usaha kita, pekerjaan kita. Itu urusan Tuhan yang tanggung. Urusan Tuhan yang tanggung. Asal kita konsisten melakukannya. Baik. Terakhir ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Sengaja saya kutip beberapa ilmuwan ternama. Ya, yang soalnya mereka ini adalah orang-orang yang setiawan dalam beribadah kepada Tuhan. Maka hasil daripada apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka diberkati dalam kehidupan, dalam penelitian, juga di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.